Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istimewa. Hadisnya banyak, hadisnya banyak. Sahih ada, hasan ada, dhaif ada. Intinya satu, itu malam mulia. Intinya dari Nabi Muhammad SAW pergi ke Baqi dicari sama Sayyidah Aisyah. Dari yang mulai dikatakan Rasulullah SAW itu sholat malam sujudnya panjang sampai dikira oleh Sayyidah Aisyah beliau itu wafat. Kemudian dipegang jempolnya sama Sayyidah Aisyah ketika itu. Banyak hadisnya, saya nggak akan sebutkan hadis satu-satu. Banyak hadisnya, banyak hadisnya. Menunjukkan apa? Semua ada yang sahih ada, hasan ada, dhaif ada. Intinya satu, malam itu malam mulia. Titik. Nah, di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Allah Ta'ala dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yattali'ullahu ila jami' khalqih lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala akan memandang semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami' khalqih illa li musyrikin au musyahin. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni semua makhluknya. Semua. Ini malam, ini kan ada apa pemutihan pajak ya. Orang tidak bayar pajak sekian tahun. Pemutihan pajak, babuskan semua. Dibayar cuma mungkin ini aja. Ini malam pemutihan dosa. Allah Ta'ala itu bagi ampunan luar biasa. Kadang yang dapat ampunan Allah Ta'ala di malam itu lebih banyak daripada bulu yang ada pada domba yang dimiliki sama suku Kalb. Suku Kalb itu suku yang punya domba paling banyak. Dan bulunya kira-kira berapa? Satu domba, kita bisa ngitung bulunya enggak? Enggak bisa kan? Ini suku Kalb itu suku dengan domba yang enggak terhitung. Itu sejumlah bulu yang ada pada domba-domba itu Allah Ta'ala ngasih ampunan. Ini malam pemutihan dosa luar biasa. Tapi, ada tapinya. Tidak semua dapat ampunan ternyata. Di malam nisfu Sya'ban tidak semua mendapatkan pengampunan. Tapi yang dapat ampunan itu memang banyak. Tapi ada juga kelompok yang tidak dapat ampunan. Siapa mereka kelompok yang tidak mendapatkan ampunan? Kelompok yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah yang pertama orang musyrik. Dosa menyekutukan Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, musyahin. Orang yang bermusuhan. Gitu. Jadi, kalau ditanya, mempersiapkan diri menyambut malam nisfu Sya'ban, apa yang paling penting? Salat penting. Mau doa penting. Ibadah penting. Semua penting. Tapi jangan lupa, ada yang lebih penting daripada itu semuanya. Apa? Bersihkan hatimu. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Allah Ta'ala ngampuni semua. Semua diampuni sama Allah Ta'ala. Kecuali dua kelompok. Yaitu yang pertama orang yang musyrik. Menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, musyahid, orang yang bermusuhan. Dia musuhi orang lain, dia bermusuhan dengan orang lain. Saya dimusuhi, yang dimusuhi tidak termasuk. Kalau kamu musuhi, kamu termasuk. Perlu Anda catat. Orang musyrik itu dosa besar, gak ada yang betul. Tapi perlu Anda catat. Orang yang dalam hati nyimpen permusuhan, di dalam bab sama-sama nggak dapat ampunan Allah, sama-sama nggak dapat rahmat Allah, sama-sama nggak dapat keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dalam bab itu orang yang musuhan sama kayak orang musyrik. Anda bayangkan, makanya hati-hati jangan sampai di dalam hati suka menyimpan permusuhan. Saya udah nggak sering tegur sapa dengan kerabat saya di sini selama sekian tahun. Sebelum nisfu Sya'ban, segera telepon sambung. Saya nggak sering tegur sapa dengan tetangga saya sekian lama.
Sebelum nisfu Sya'ban, sambung lebih cepat lebih baik. Kenapa? Jangan sampai ini Allah Ta'ala bagi rahmat, ini Allah Ta'ala bagi ampunan, kamu nggak dapat. Kenapa? Nurutin gengsimu, nurutin egomu, nurutin nafsumu, nurutin setan, karena pengen tetap musuhan. Nanti kalau saya minta maaf dikira saya kalah. Kamu jauh lebih hina dan lebih kalah kalau di nisfu Sya'ban kamu nggak dapat ampunan Allah Ta'ala. Orang mau ngalah, mau minta maaf walaupun tidak salah, demi menjaga agar nggak bermusuhan itu lebih mulia. Kenapa? Nanti dia dapat keutamaan malam nisfu Sya'ban. Benar nggak dapat keutamaan malam nisfu Sya'ban gimana? Karena itu persiapan paling utama menghadapi dan menyambut malam nisfu Sya'ban, bersihkan hati, singkirkan permusuhan semuanya dalam hati. Cek, ada enggak orang yang kita tidak sering tegur sapa sama dia? Oh ada, sambung lagi segera. Tidak usah mikir yang salah siapa, nggak usah mikir gengsi, sambung segera agar kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmatullah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban gitu. Sepakat ya, jadi sekian belas hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif menyatakan intinya satu, nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Sekarang gimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Nah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi mulai malam nisfu Sya'ban itu dengan berakhirnya tanggal 14 Sya'ban masuk ke tanggal 15 Sya'ban. Kalau tahun ini bertepatan dengan Kamis malam Jumat pekan depan. Kamis malam Jumat pekan depan. Itu, bertepatan dengan itu. Nah, malam nisfu Sya'ban. Di malam itu, kita intinya ini malam istimewa, kita harus isi dengan ibadah. Nah, Allah Ta'ala lagi bagi ampunan kok. So kita nggak mau menghadang rahmat Allah. Mau sholat, boleh. Mau banyak sholat sunnah, boleh. Biasanya witir cuma 1 rakaat, malam itu 11. Biasanya nggak pernah ba'diyah, malam itu ba'diyah. Biasanya nggak pernah sholat sunnah awabin, malam itu sholat sunnah awabin, silahkan. Biasanya nggak pernah baca Quran, malam itu baca Quran. Zikir, gitu. Zikir, pakai tasbih, boleh. Karena ini kadang-kadang repot, pakai tasbih dibilang bid'ah. Tasbih bid'ah, TikTok enggak bid'ah tapi. Tasbih bid'ah HP enggak. Pakai tasbih enggak apa-apa. Tasbih itu ada dalilnya kok, ada intinya tasbih itu mau pakai tasbih boleh. Tasbih ada boleh. Tasbih digital boleh. Ya boleh. Tasbih digital itu digunakan untuk ibadah. Sekarang enggak, tasbih digital sudah selesai 1000 foto. Red, alhamdulillah. Sekian berzikir. Ya kan banyak nih upload betul. Apa Pak ya enggak salah kan niatnya mungkin memotivasi orang biar berzikir, tapi enggak usah gitu juga. Nah, biarkan yang nyatat amal Anda Allah. Jangan yang nyatat amal Anda medsos ya. Jadi kalau yang amalnya banyak dicatat sama medsos, nanti malaikat nanti tidak dapat jatah nyatat amal akhirnya. Jadi silakan berzikir, istighfar, silakan, sholawat, monggo, apapun, terserah. Pokoknya malam itu dimuliakan, diisi dengan banyak ibadah. Oh bareng-bareng di masjid, Beb, boleh, enggak apa-apa. Itu zaman tabi'in itu muridnya sahabat muridnya Rasulullah SAW. Itu diantaranya Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, Imam Makhul. Mereka kalau zaman nisfu Sya'ban pakai pakaian yang paling bagus, nyalakan dupa itu wewangian, pakai celak, mereka beribadah ada di masjid. Kenapa? Mensyiarkan malam nisfu. Yang lain ada yang buat di rumah, enggak apa-apa. Saya mau di sendiri rumah, boleh. Saya mau di masjid, bagus, enggak apa-apa. Semuanya boleh-boleh saja. Loh. Nah, itu ada enggak dalilnya Nabi Muhammad malam nisfu Sya'ban di masjid? Nabi Muhammad malam nisfu Sya'ban mah di kuburan, baqi.
Bagi. Tapi lihat nih, tapi ini muridnya sahabat muridnya Rasulullah SAW. Ketika mereka mengadakan itu, ada yang mengingkari enggak? Tidak ada. Artinya ini khilafiyah. Di dalam cara enggak ada masalah. Mau caranya kamu begitu, silahkan. Mau di masjid, boleh. Mau di rumah juga, boleh, silahkan. Habib, kalau ibu-ibu yang lagi menstruasi gimana? Enggak apa-apa, muliakan juga malam nisfu Sya'ban. Dengan cara apa? Zikir bisa. Doa bisa. Doa itu ibadah loh. Doa itu ibadah? Iya. Saya doa pengen cicilan lunas ibadah enggak? Ibadah. Ngemis sama Allah, ibadah. Ngemis sama manusia baru bukan ibadah. Doa itu ibadah. Orang doa dengan enggak dapat pahala apa? Dapat pahala orang doa itu. Lailatul Qadar. Sayyidatuna Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya tahu itu Lailatul Qadar, saya harus lakukan apa? Nabi ngajarinya apa? Suruh sholat. Suruh baca Quran. Doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Apa nih? Ngajarin Nabi apa? Doa itu istimewa. Jadi jangan dianggap doa itu bukan ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kamu, kita misalkan lagi pengen ada hajat. Ya Allah, doa. Itu ibadah, itu dapat pahala. Pahalamu lebih besar daripada hajatmu. Hajat kan paling pengen cicilan lunas, beli rumah, beli mobil. Itu kan, itu hajat kita. Tahu enggak? Rumah bisa hilang, mobil bisa hilang. Pahala doa kita insya Allah enggak hilang. Pahalanya kita doa itu lebih besar mungkin daripada apa yang kita minta. Kecuali kalau doanya minta masuk surga sama Nabi Muhammad, ya itu lebih gede. Itu lebih besar. Itu doa. Jadi ibu-ibu yang sedang menstruasi, silakan doa. Perbanyak doa ketika malam nisfu Sya'ban. Banyakin doa. Itu. Doakan suaminya, doakan anaknya, doakan macam-macam, doakan. Intinya malam nisfu Sya'ban itu kita gunakan untuk kita semuanya memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita punya rezeki, malam itu cari orang yang kita bisa kasih sedekah atau kita kasih hadiah, orang yang bisa kita gembirakan hatinya. Orang bisa kita gembirakan hatinya, kasih sesuatu gitu. Insya Allah siapa tahu berkat malam nisfu Sya'ban itu karena kita nyenangkan orang, kita disenangkan hidup kita sama Allah Ta'ala. Jadi ambil kesempatan dengan memaksimalkan menghadang rahmat Allah yang turun ketika nisfu Sya'ban. Jangan biarkan waktu ini berlalu dalam kehidupan kita sia-sia. Ada amalannya ulama. Ini bukan Quran, ini bukan hadis, tapi ulama mengamalkan dan terbukti. Yang mengamalkan silahkan, nggak mengamalkan juga enggak apa-apa. Kalau ada yang bilang ini, oh itu haram, tidak ada tuntunannya. Yang haram itu kalau ada larangannya dari Nabi, itu baru hukumnya haram. Kalau ulama mengajarkan mau ikut boleh, nggak mau ikut juga enggak apa-apa. Malam nisfu Sya'ban, nulis itu ayat inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Tidak salah, surat Shad ayat 54. Jadi menghadap kiblat, kemudian setelah itu duduk dalam keadaan suci, setelah itu ambil penanya, nulis itu, nulisnya tidak usah dikasih harokat, tidak usah dikasih titik. Sama kalau ada qafnya itu harus ada lubangnya. Huruf yang mujawwafah itu harus ada rongganya. Nah, tulis, saya itu taruh di dompet kita insya Allah sepanjang setahun tidak kekurangan rezeki insya Allah sepanjang tahun. Itu amalan biasa diamalkan oleh para ulama. Yang mau mengamalkan silahkan. Yang enggak mau tidak apa-apa, tidak usah membid'ahkan. Karena ini bukan sesuatu yang bid'ah, tapi ini amalan yang diajarkan oleh para ulama. Ulama siapapun, bahkan Ibnu Taimiyah pun juga ngajari sesuatu yang enggak diajarkan sama Nabi juga banyak. Amalan-amalannya pun juga ada. Itu ada tuh banyak data-datanya itu. Makanya itu bukan satu hal yang bid'ah. Silakan yang mengamalkan,
Silakan diamalkan, insya Allah jadi kebaikan untuk kita semuanya. Hasil yang paling penting, bersihkan hati yuk. Singkirkan permusuhan, sambung silaturahmi. Saya udah nyambung, Beb, tapi dia tidak mau. Selesai. Kamu orang yang dimusuhi, bukan kamu orang yang memusuhi. Selesai. Kamu cuma perlu ngubah status kamu aja. Nyambung itu ngubah status kamu aja. Kalau kamu tetap sama-sama saling bermusuhan, berarti kamu juga musyahin. Berarti kamu juga kamu tidak dapat rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban, tapi kamu rubah statusmu. Kamu kontak, minta maaf. Dia tidak memaafkan, tidak apa-apa. Dosa bingung, tidak dimaafkan, tidak apa-apa. Kalau tidak dimaafkan Allah baru bahaya. Tidak dimaafkan manusia, tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu, kamu salah, kamu minta maaf. Bahkan kalau kamu tidak salah, tetap kamu minta maaf biar selesai permusuhannya. Ada itu satu amalan yang luar biasa. Kalau dia tidak mau nerima, tidak direspon, tidak ada masalah. Yang penting statusmu sudah berubah. Kamu bukan orang yang memusuhi, tapi kamu jadi orang yang dimusuhi. Orang yang dimusuhi dapat rahmat Allah tetap. Yang nggak dapat rahmat Allah itu orang yang memusuhi, bukan yang dimusuhi. Mungkin itu